mereka ditanggung tempat tinggal. Otomatis tempat tinggal itu ada listriknya ditanggung sama biaya makan. Nah, biaya makan mereka di sini. Jadi makan mereka dikasih, kita ada dapur umumnya. Ada dapur umumnya, mereka makan 3 kali satu hari. Pagi sarapan, siang sama sore. Nah, makan malam lah ya, tapi sore mereka ngambilnya. Jadi sifatnya mereka ngambil kemari itu nanti mereka pagi naruh rantang di situ. Nanti biasa pagi udah ngambil sekalian naruh rantang siang nanti mereka ambil sekalian untuk sore. Di sini warga binaannya masuknya ada 2 cara, ada 2 aturan. Yang pertama, memang dia dari luar bisa masuk kemari, masuknya itu memang sudah dia mengarah ke gelandangan atau ke arah ke tunawisma yang ada rumah. Memang bakalan lah, misalnya dari pantauan kecamatan atau kelurahan, ini suatu keluarga atau suatu warga, suatu jiwa yang sudah mengarah ke gelandangan, yang sudah tidak ada tempat tinggalnya, yang pekerjaannya pun serabutan. Nah, mereka bisa masuk kemari dengan syarat ada surat keterangan sehatnya dari puskesmas atau dari dokter, ada surat keterangan tidak mampunya, sama KTP, KK-nya, administrasi yang lain lah, faktor pendukung. Tapi dia harus ada surat dari kelurahan bahwasannya dia memang tidak mampu. Itu yang pertama. Yang keduanya bisa masuk dari sini dari hasil razia. Nah, hasil razia yang selalu Satpol PP itu, Satpol PP kerja sama-sama biasa dinas sosial Pemko kabupaten kota, mereka biasa ada razia, itulah yang di lampu-lampu merah, gelandang-gelandangan itu dibawa kemari. Nah, nanti sampai di sini kita asesmen, arti katanya kita periksa apakah memang kejiwaannya bisa di sini atau tidak. Karena kalau memang kejiwaannya terganggu, dia nggak di sini tempatnya. Mari kita buat perjanjian. Mereka di sini selama 2 tahun. Nah, 2 tahun mereka mengikuti pembinaan-binaan di sini. Jadi mereka tidak hanya sekedar dapat makan, dapat tempat tinggal, tapi kita bina di sini. Jadi begitu mereka masuk sini, mereka seperti keluarga kita. Mereka lah yang mengikuti aturan kita. Jadi mereka di sini kita pakai programnya, mereka kalau misalnya laki-laki ada perwiritannya setiap malam Jumat di bidang rohani, yang perempuan setiap hari Selasa pagi di masjid. Dan kita buat di sini rohaninya, saya di sini pakai program absen untuk sholat. Jadi zuhur, maghrib, isya wajib di masjid dan saya absen. Bagi yang tidak mematuhi peraturan, kita di sini ada pertama peringatan pertama, peringatan kedua, dan kalau nggak bisa juga mengikuti di sini kita keluarkan. Karena di luar sana banyak juga yang masuk sini dia. Berebut orang masuk sini. Saya pun nggak tahu entah kenapa berebut. Mungkin karena apa itu tadi ya, ditanggung itu ya. Terus di sini kita programnya bertani. Jadi kita di sini hanya fasilitas kita, pembinaan kita bertani. Itulah seperti tadi adik lihat itu, ya, itulah kita menanam jagung. Jadi kita di sini kerjasama dengan pihak ketiga, ada juga di Perda. Boleh kita mau bekerja sama dengan pihak ketiga, kilang yang dekat sini. Mereka lah yang memodali kita. Arti katanya warga-warga di sini dimodali lah untuk bertani. Kalau untuk modal sendiri kan nggak mungkin. Dimodali bertani dari bibitnya. Kalau penanaman kan bisa nanam sendiri, beli pupuknya, itulah sedikit ya memang. Jadi nanti mereka hasil mereka kalau udah panen, kalau misalnya jagung ini 3 bulan sekali panen. Jadi 3 bulan panen, hasil panennya itu modal dikembalikan sama pemodal. Kita menjual sama kilang itu. Nah, jadi keuntungannya itu nanti balik ke warga binaan kita. Tapi nggak semuanya kita kasihkan, bukan. Kita sini sistemnya menabung. Kita buat tabungan di sini. Jadi warga di sini itu ada tabungannya, setiap panen menabung, dan kalau yang kerja di luar itu ada juga di sini kerja di luar yang seperti bertukang. Ada yang tukang, ada yang tukang beca, ada yang jual-jual opak. Mereka juga menabung.
Nanti adik-adik kalau kesana nampak tuh dia yang buat opak dia. Mereka menabung tiap minggu. Jadi untuk apa? Selama mereka di sini kan mereka ada biaya. Nggak bayar rumah, nggak bayar listrik, nggak bayar makan. Paling hanya bayar untuk cari anak sekolah dan jajan-jajan aja kan. Berarti kan 3 kos yang terbesar dalam rumah tangga ini kan bisa disimpan. Nah, jadi itulah kita paksa mereka untuk menyimpannya. Jadi pada saat mereka terminasi itu namanya keluar. Selesai. Terminasi. Pada saat 2 tahun mereka di sini, mereka udah ada tabungan mereka. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita punya moto jangan masuknya gelandangan, keluar pun gelandangan. Jadi sia-sia panti kita. Untuk apa kita berdiri di sini ya kan? Untuk apa kita membina mereka? Itulah mereka paksa. Makanya sekolah alhamdulillahnya sekarang warga-warga kita itu ada juga yang udah punya tanah sepetak walaupun hanya 10 juta. Jadi target kita di sini kan dia 2 tahun di sini bisalah dia 5 kali panen, kalikan 3 juta aja sekali panen dapatlah dia 15 juta. Taruhlah 12 juta. Dan dia bisa beli tanah, rumah, buat rumah separuh batu, terpas, ya kan berapa adanya lah. Nah, jadi itulah program kita sebenarnya di sini. Yang utama itu seperti itu, memanusiakan manusia. Jangan dia masuk gelandangan, keluar pun gelandangan. Sama dari segi rohaninya kita genjot memang. Dia harus rajin tekun ke masjid, harus beribadah, harus ikut perwiritan, harus sosial karena mereka kan udah biasa hidup di luar itu kan sendiri-sendiri, lo gue kalau bahasa kita. Jadi mau kawannya kelaparan, mau kawannya apa, udah biasa mereka karena udah terbiasa di jalanan itu. Tapi kita di sini kita tarik lagi empati mereka untuk saling apa namanya? Saling bersosialisasi, betul. Disitulah kita bentuknya dengan perwiritan, dengan sering ngumpul di masjid, dengan bertani di sini sama-sama. Jadi bertani di sini sistemnya misalnya ladang si A itu yang ngerjakan yang warga di sini juga A B C D gitu. Nanti pas B yang ngerjakan yang itu tadi juga gitu. Jadi bergilir gitu. Walaupun memang dia diupah, dibayar. Jadi kita sedikit pakai tenaga kerja di luar, mengkaryakan di sini. Nah, jadi itulah kalau misalnya fasilitas di sini, lupa tadi saya. Fasilitas di sini selain ada dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat juga kesehatan. Nah, di sini ada juga dokter seminggu sekali, setiap hari Selasa, Rabu, setiap hari Rabu dokter. Ada pemeriksaan rutin Rabu pagi dokter. Seperti ini Pak Isan, dia diperawat di sini. Nah, jadi kalaupun sakit ada hari biasa, tetapi mesti di jam kerja. Karena kita di sini nggak ada rumah untuk perawat gitu, nggak ada piketnya. Jadi kita juga obat-obatan di sini ada, masih obat-obatan. Jadi warga di sini pun untuk kesehatannya kita jaga. Jadi siapa yang mau berobat silakan gitu. Kalau mau jumpa dokter hari Selasa. Nah, fasilitas kita apa lagi deh? Gitu ya. Nah, kalau untuk olahraganya itulah lapangan bola yang adik-adik tadi masuk datang. Itulah lapangan bola. Itulah kira-kira. Untuk pekerja sosialnya kira-kira ada berapa di sini? Pekerja sosialnya untuk sekarang 3, itulah tadi yang Peksos saya bilang. Itulah mereka dari awal mereka datang di asesmen orang Peksos. Ya, pertama mereka datang kan mereka administrasi dulu di TU kan. Habis itu baru di asesmen di Peksos. Ada 3 di sini. Ada Bu Reli, Bang Asim sama Bu Yus. Nah, ada 3 di situ. Kebetulan tadi ada 1 di situ, Bu Yus. Nah, mereka lah yang mau asesmen. Pak, kalau misalnya nanti udah 2 tahun kontrak kan habis, itu ada nggak syarat-syarat untuk keluar? Misalnya tadi kayak Bapak bilang kan mereka udah punya tabungan atau tetap bisa. Kalau misalnya seandainya mereka yang selama di sini itu tidak menyimpan uang, itu apa boleh dibolehkan keluar atau tetap ditahan di sini, Pak? Tetap boleh. Tetap memang harus diharuskan keluar deh. Dia 2 tahun dia harus keluar. Makanya kita memaksa mereka itu ya sambil kita menarik mereka. Kau bayangkan kau berapa lama di sini? Udah 1 tahun, berarti 1 tahun lagi. Udah berapa tabungan kamu? Gitu aja kita. Berapa tabungan kamu? Kamu pikirkanlah ini. Mau jadi apa kamu nanti di luar dengan uang segini? Jadi kita mengayomi mereka ini udah seperti macam mengayomi anak-anak. Nah, kita tarik lagi. Nah, udah berapa? Kamu bayangkanlah ini. Dengan uang segini apa sanggup kamu bawa istri kamu dan anak kamu keluar? Gitu aja. Tapi kalau memang diberkelakuan baik, uang tabungan itu sedikit,
ibaratnya apa ya, dia pun bagus lah gitu kan. Ya kita kasihlah waktu 2 tahun lebih, sekitar 2 tahun setengah, 2 tahun 3 bulan. Itu toleransi kita lah, gimana kita kan namanya kita bekerja sosial kan harus kita toleransi juga kan. Kalau memang dia ada memang itikat mau berubah jadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Jadi rata-rata anak-anak di sini punya orang tua gitu. Semua yang anak-anak di sini ada orang tuanya. Bersama orang tua di sini. Bersama orang tuanya, tapi terkadang lah juga nggak lengkap. Ada juga yang seperti di sana yang ibunya saja sama ibunya. Ada yang di depan itu kalau ada yang nampak nanti ada yang sama orang bapaknya saja. Ibunya udah entah kemana. Ya namanya kita faktor, kalau udah faktor namanya faktor kemiskinan itu kan dilema keluarga itu banyak deh. Di situ kebanyakan masalah itu di situ. Tapi semua anak-anak di sini nggak ada yang nggak sama orang tuanya. Karena kita di sini bukan panti asuhan ataupun panti anak. Kalau panti anak dinas sosial ada lagi. Di Temanggung ada, kayak di Medan ada, di Lempuan ada. Terkait pendanaan dari pemerintah sejauh ini sebenarnya apakah cukup untuk di panti ini? Ataupun ada pihak lain yang memberi bantuan ini? Enggak, kalau misalnya pendanaan memang dari pemerintah, dari Pemprov. Kalau dia untuk makan minumnya ataupun fasilitas seperti listriknya itu memang ada anggarannya. Karena kita di sini kendalanya ya fasilitas kantor sama sarana prasarana di sini lagi. Boleh dilihat sendiri kan kantor kita kayak gini. Nah, tapi insya Allah 2021 akan diperbaiki semua ya. Berarti Pak nggak ada donatur lain selain pemerintah? Nggak ada. Kalau donatur lain selain pemerintah nggak ada. Semua pure dari pemerintah, biaya pemerintah, anggaran pemerintah. Makanya semua pekerja di sini SN, PNS semua. Nggak ada dia dari swasta. Karena kan kalau bantuan dari pemerintah dari luar kan pasti ada dia utusan dari luar di biasanya untuk di sini. Kita di sini nggak ada. Kalau kira jumlah staf dan pegawai di sini? Kalau semua 29 ya, sekarang 29. Kemarin juga udah pensiun ya. Sekarang 29 orang. 29. Iya. Menurut saya UPT Gelandangan Pengemis ini sudah tepat menggunakan sistem panti karena mereka menyediakan fasilitas seperti tempat tinggal dan makan mereka juga ditanggung. Lalu mereka juga mengadakan pembinaan sosial, pembinaan mental, serta pembinaan keterampilan. Setelah itu mereka juga mengadakan program yaitu penanaman jagung yang nanti hasilnya akan ditabung untuk mereka setelah habis kontrak 2 tahun. Saya setuju dengan sistem UPT-GP yang menerapkan sistem panti karena mereka memenuhi kebutuhan mental, fisik, dan sosial para WBS. Mereka juga membina, merumahkan, dan mengasuh para gelandangan di UPT Gepeng ini. Jadi UPT Gepeng ini sangat berperan penting bagi para gelandangan maupun pengemis yang ada di wilayah Kota Binjai. Menurut pandangan saya, UPT Gelandangan dan Pengemis sudah tepat melaksanakan sistem panti karena di sini juga warga binaan sosialnya diberikan pelayanan sosial berupa tempat tinggal dan diberikan program-program yang bertujuan untuk membina serta memperbaiki kehidupan mereka yang layak. Menurut saya juga PMKS yang di sini juga sudah tepat dilayani oleh sistem panti karena apabila tidak dilayani sistem panti, pembentukan kepribadian dan mental mereka tidak akan terjalan dengan baik. Dan UPT pelayanan Gepeng ini sudah memenuhi hak-hak dan kewajiban terhadap warga binaan sosial yang seharusnya mendapatkan binaan-binaan terhadap pelayanan sosial. Dan di sini juga mereka diberikan penginapan dan dibatasi dengan waktu 2 tahun dan kurun waktu 2 tahun di sini mereka juga difasilitasi dengan program-program binaan sosial.